menjamin keperluanku di sepanjang jalanku. Jiwaku bersorak-sorai memuji-muji namamu. Betapa indahnya hidup dalam kasih-Mu. Kudus, kuduslah Tuhanku, tiada Allah yang seperti-Mu. Glory, haleluya, hosana bagi Yesus Tuhan dan Allahku. Glory, haleluya, hosana bagi Yesus Tuhan dan Allahku. Bagus banget. Ini mobilnya Yanto yang baru. Ini gue dipakai bawah. Bagus kan tipnya? Wah, ininya pakai foto begini. Iya, dari sana. Ngapain lo? Tarik uang muka. Ditarik dia boleh dipulangin sih. Ya, pakai Avanza biasanya. Yang kecil kemana? Yang kecil ada. Harus diganteng. Mana mama nggak ikut? Mana di situ kan yang lihat. Ini tuh masih belum Berdua aja. Ya ini mana? ini kan. Oh iya. Ini nggak ke gereja. Nggak ke gereja. Kita yang sebentar lagi akan tampil. Res ya. Oh. Aduh. Shalom tante. Ampuni setiap kami Bapa, supaya kami boleh layak Tuhan menaikkan pujian, supaya kami boleh layak Tuhan menyembah Engkau sore hari ini. Terima kasih Bapa. Saya percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan suasana yang lain Tuhan. Kami merasakan suatu ada perubahan Bapa. Kami rindu Tuhan. Tuhan Maha seperti Tuhanku. Tidak ada yang benteng perisai. Menara kebebasan bagi semua yang percaya padanya. Bagi semua yang percaya padanya.
Tuhan, saya itu pengen punya mobil baru. Berdoa selama 6 tahun di dalam kesesakan dan apapun juga. 6 tahun tiap malam kita berdoa, tiap pagi kita berdoa. Puji Tuhan, saudara kasih lihat Tuhan. Yang mana di bulan ini Tuhan sudah memberikan saya mobil. Ini sungguh luar biasa bagi saya. Ini bukan kesombongan atau kegagalan saya. Ini adalah berkat daripada Tuhan sayang pada saya. Ini perjuangan yang luar biasa, saudara. Ya, saya tadinya juga nggak merasa mau beli mobil. Waktu saya tanya-tanya sama Pak Joni mobil Afif itu berapa? Saya tanya, saat ini saya nggak ada rencana pada sama tanya doang gitu Pak Joni. Ya, tapi akhirnya luar biasa. Pas saya jalan di Supermall malam minggu itu, Tuhan gerakkan saya langsung telepon Pak Joni pulang dari Surabaya. Saya telepon, wah besok hari Senin katanya. Saya kirim orang hari Senin kemarin. Pak Joni kirim orang, hari Sabtunya saya udah terima mobil 5 hari. Saya kaget nyobain pada kaget, saudara. Masalahnya apa? Masalahnya saya gak kepikir sampai detik ini pun saya gak kepikir kok dapat Tuhan kasih itu luar biasa gitu. Bukan saya sombong siapa, tapi saya rasa ini adalah berkat Tuhan yang perjuangan 6 tahun keluarga saya berdoa. Ya, Tuhan baik. Kalau saudara juga ada yang mau berdoa, jangan jenuh-jenuh, tinggal selangkah lagi. Kalau saudara tinggal selangkah lagi Tuhan mau kasih, mundur. Tuhan bilang tarik mobilnya, tarik rumahnya, maju terus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Kira-kira sebulan yang lalu ya. Emang sih sebenarnya saya bantuin mama jualan itu udah lama lah ya. Kira-kira adalah 3 bulan, tapi kira-kira ini sebulan yang lalu ceritanya berawal. Cerita saya bantuin, tiba-tiba kan ada langganan mama saya nih. Mama saya itu pokoknya langganan ini tuh jarang ngomong banget ya. Setiap belanja juga cuma diem. Tunggu sebelumnya mungkin ibu-ibu udah pada tahu kali ya kesaksian mama saya. Tapi mungkin versinya beda lah sama saya ya. Jadi saya lanjutin. Ya terus tiba-tiba si tante ini yang belanja ikan itu, dia tiba-tiba nanya. Padahal biasanya nggak pernah ngomong loh. Biasanya tuh dia belanja cuma tunjuk, udah selesai bayar gitu. Tapi ini kali ini nggak tahu, mungkin dia digerakin Tuhan gitu ya. Tiba-tiba suaminya yang ngomong. Suaminya bilang gini, Ci anaknya nggak kerja. Mama bilang dong, iya nih kok lagi cari kerja, belum dapat udah sih udah pengen lulus cuma belum dapat kerja gitu. Lagi cari-cari susah, padahal nggak cari-cari ya saudara. Saya juga tahu orang saya belum lulus, masa saya mau cari-cari mau kerja di mana gitu ya. Ya udah terus akhirnya saya pikir, udahlah paling cuma tanya-tanya dan basa-basi doang gitu ya. Ya udah akhirnya berselang seminggu kemudian tante itu belanja lagi dengannya pertanyaan sama juga, Ci mau kerja nggak anaknya? Ya udah deh, emang ada kerjaan ya Ci gitu. Ya udah gini aja, ada sih perusahaan saya tuh memang jadi ini tante ini tuh kerjaannya bukan di perusahaan itu. Perusahaan ini tuh dia gabung 3 perusahaan. Jadi saya tuh mau dimasukin ke perusahaan sebelahnya gitu ya. Ada grogi bu. Ya terus udah gitu, ada akhirnya punya cerita dia masukin saya. Padahal dia pun nggak tahu nama PT-nya itu lengkapnya gimana. Dia bilang ya udah pokoknya kamu bikin surat lamaran, CV-nya sekalian beserta yang lain-lainnya berkas-berkasnya. Jadi nanti saya buatin aja deh alamat-alamatnya. Dia bilang ya udah saya kasih dong harinya besok hari Senin kemudian hari Senin tuh saya datang ke rumahnya. Dia bilang nggak ketemu. Saya sih nggak banyak berharap ya, istilahnya kayaknya juga belum nyangka gitu kalau ini rencana Tuhan gitu. Jadi ya udah tunggu aja. Tiba-tiba tuh 2 hari kemudian saya dipanggil buat interview. Waduh, kok interview cepet banget gitu, padahal baru 2 hari kemudian 2 hari sebelumnya saya kirim surat lamarannya gitu. Ya udah interview pertama kan orang-orang biasanya kalau kerja gitu interview biasanya, apalagi saya kan accounting ya, paling enggak tes accounting. Tapi ini enggak, saya juga bingung. Tes itu datang cuma yang ngobrol-ngobrol masalah latar belakang keluarga gitu deh. Ya udah saya pikir, loh kok gampang banget ya kerja, kan orang susah-susah gitu ya ngelamar kerja. Ini benar-benar rencana Tuhan gitu jadinya. Ya udah akhirnya kepanjangan gak sih ceritanya, nggak apa-apa ya saudara. Abis Tuhan benar-benar baik sama saya. Ya gitu. Abis itu udah sehari kemudian dipanggil lagi. Saya bingung, kok interviewnya cepet banget sih, orang-orang bilang tuh mesti tunggu sebulan lagi, mesti nunggu lama-lama lagi deh pokoknya untuk panggilan berikutnya. Tapi ini cuma sehari gitu, Tuhan benar-benar dahsyat gitu ya. Sehari kemudian saya dipanggil lagi. Itu pun dipanggil bukan buat tes lagi,
Saya pas interview kedua itu saya ngomongin masalah salary ya, daftarnya sih pokoknya form gitu ya. Saya di situ suruh tulis latar belakang segala macam beserta gajinya gitu ya. Di situ saya tulis ya maaf ya saya sebutin nominal 1 juta gitu ya. Saya pikir kan cuma gaji pokok gitu ya. Jadi saya pikir udah coba-coba aja gitu. Habis kata orang gila 1 juta itu gila lo ya, baru juga masuk gitu, belum pengalaman udah berani patok harga segitu gitu. Ya udah dengan PD-nya anak Tuhan ceritanya. Terus udah gitu ya udah akhirnya dipanggil, bapaknya bilang gini, kamu nggak salah ini patok harga segini. Dia bilang enggak pak. Kok yakin sih? Iya. Abis gimana ya, kamu kan belum punya pengalaman. Dia bilang gitu. Iya memang belum pak, cuma ya kan paling nggak bapak menghargai S1 saya lah, walaupun saya belum lulus kan, saya tinggal tunggu sidang paling nggak cuma sebulan lebih gitu pak untuk mendapat S1 gitu katanya. Ya udah pokoknya gaji segini tuh udah net, dia bilang gitu segala macemnya, jadi all in one di situ semua gitu ya, jadi satu. Saya bilang pak itu belum bersih loh pak, belum kotor gitu, itu cuma gaji pokok saya doang, belum termasuk uang makan dan transport. Bapaknya bilang mana bisa, 1 juta aja udah gede, masih mending saya mau kasih kamu 1 juta. Dia bilang gitu. Di perusahaan lain tuh nggak mungkin ya, kalau kamu baru masuk nggak mungkin dikasih segitu ya. Dia bilang gitu. Dengan jutek juga sih pertamanya tuh segitu. Ya gimana ya pak, ya mohon deh pak, soalnya saya rumahnya di Tangerang loh pak, jauh, paling nggak sehari itu bolak-balik mau keluar uang 10.000 buat ongkosnya aja, belum makannya pak, gimana sih. Ya udah akhirnya bapaknya tetap ngotot. Pokoknya pada waktu saat itu sampai saya pengen pulang berjabat tangan pun emang sih etikanya nggak bagus kan, saya masih ngomongin salary, pak nggak ada kebijakan gitu. Pokoknya bapaknya titik nggak ada. Dia bilang pokoknya kamu 1 juta. Dia bilang gitu. Ya udahlah, saya pikir ya udah buat pengalaman saya gitu ya. Tiba-tiba pas pulang, enggak, bapak bilang ini, ya udah kamu tunggu kabar aja ya. Semoga sih kabarnya baik. Dia bilang gitu. Tadi di telepon sama manajernya gitu. Udah gitu ya udah. Saya tunggu pas pulang, benar-benar baru pulang banget. Paling 5 menit saya baru duduk gitu. Udah ditelepon dari perusahaan itu. Perusahaan itu bilang, manajernya bilang, ya Lika selamat ya kamu bergabung. Dia bilang kamu diterima di perusahaan saya dengan salary-nya 1, sekian. Saya nggak salah sebut ya. Saya bingung dong ya, ibu nggak salah. Enggak, bapak Harisnya tuh bilang segitu. Dia bilang, loh tadi saya ngotot-ngotot loh bu, sampai pengen pulang pun saya bilang, pak nggak bisa dinaikin nih pak. Dia sampai ngotot bilang enggak. Tapi itu saya juga bingung, makanya kok tiba-tiba dia bisa kasih naik gitu. Emang sih di jalan saya juga bilang sama pak, masa 1 juta ya kecil banget ya. Aduh gimana tuh, belum ketutupan inilah itulah. Mungkin itu Tuhan dengar kali ya. Jadi Tuhan gerakin si bapak ini tuh, kayaknya saya juga bingung deh pokoknya gimana. Pokoknya akhirnya gaji saya tuh salary-nya tuh ya 1, sekian. Pokoknya saya bingung, bener-bener bingung banget. Dan ini tuh kayaknya prosesnya mudah gitu loh. Tuhan kayak buka jalannya gampang banget buat saya. Makanya saya kayaknya, saya sih punya janjiman, saya bilang Tuhan, kalau memang ini beneran rencanamu pakai saya buat menjadi alat di kantor saya gitu ya, biar menjadi berkat ya Tuhan, biar banyak orang juga bertobat melalui saya gitu ya, biar menjadi saksinya Tuhan ya pokoknya. Jadi itu ini antara percaya dan nggak percaya, tapi saya percaya ini semua berkat kuasa Tuhan. Dia memang ajaib gitu ya, jadi segala yang nggak mungkin pun menjadi mungkin di mata dia. Kemudian ada satu kesaksian lagi ya saudara, jangan bosan ya. Tapi Tuhan benar-benar baik sama saya. Kan gini, ini mengenai kuliah saya ya. Saya kan juga lagi tinggal tunggu sidang doang ya, bulan Maret. Tanggal 8 ini saya sidang. Prosesnya sih memang agak-agak lama ya. Kemarin seminggu yang lalu, memang nih pas waktu tes saya dapatnya lumayan bagus lah ya, 75, dibilang bisa kan untuk B. Tapi pas UAS-nya itu saya benar-benar nggak bisa, saya nggak tahu, padahal memang saya belajar, cuma mungkin karena waktu itu ujiannya ada 3, jadi saya paling nggak ada 1 yang dikorbanin. Ya udah akhirnya mata kuliah itu saya nggak belajarin total gitu ya saudara. Pas udah gitu ujian saya memang benar-benar nggak bisa. Pokoknya saya juga ada doa tapi nggak bisa, nggak tahu Tuhannya nggak dengar saya, atau mungkin saya yang Badung ya, nggak baca, salah sendiri dong ya, jangan salahin Tuhan gitu. Ya udah pokoknya tetap sih berdoa, Tuhan tolong dong jangan sampai nggak lulus gitu ya, paling nggak DD aja deh. Memang doa saya begitu ya saudara. Kemudian pas terima KHS, saya belum sebelum terima KHS saya kan tahu bapaknya itu nomor handphonenya, saya hubungin, dia bilang nilai saya D. Aduh saya hampir pengen nangis kayaknya. Tapi pas itu saya sadar,
loh saya minta D kok kenapa saya harus salahin Tuhan. Saya udah bilangin, aduh Tuhan kok D sih, ngulang dong gitu. Padahal kan istilahnya kalau D boleh ngulang boleh enggak ya. Jadi saya emang waktu itu kan bilangnya D, jadi bener ini kan Tuhan sebenarnya udah ngejawab gitu ya doa saya. Cuma ya namanya manusia kadang suka berasa tidak puas. Tapi pokoknya tetaplah Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar, ajaib. Pokoknya Tuhan segalanya bagi saya. Ya, dahsyat ya. Tapi sebelumnya saya mau nyanyi nih, masih boleh kan ya, ada waktu ya? Di rencanamu ku taruh harapku, dalam hal apapun juga. Di rencanamu tak khawatir hatiku yang berharap tak kau kecewakan. Kau menjagaku panjang jalanku, tak pernah tertidur, kau tak akan terlelap. Kau menatapku dan menentuku, ku taruh harapku padamu. Rancanganmu ku taruh harapku, dalam hal apapun juga. Rencanamu tak khawatir hatiku yang berharap kau kecewakan. Kau menjagaku sepanjang jalanku, tak pernah tertidur, kau tak akan terlelap. Kau menjagaku dan menentuku, ku taruh harapku padamu. Kau menjagaku sepanjang jalanku, tak pernah tertidur, kau tak akan terlelap. Kau menatapku dan menentuku, ku taruh harapku padamu. Taruh harapku Saudara diberkati ya. Saat ini kita akan terima berkat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Siapa semua kita bangkit berdiri. Itulah yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Baikmu Tuhan,
menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita naikkan pujian ini kembali, saudaraku. Dengan penuh kehausan, katakan satu hal yang kau rindu, Tuhan. Ini kami sedang besuk jemaat yang sakit. Kita akan mendoakan jemaat itu. Untuk matakan ini sebentar rupanya dahsyat ini. Bagaimana dengan Herton selama ini pelayanan di Cipondok Makmur? Waduh, luar biasa. Dahsyat, men. Bagaimana dengan Allah kita? Dahsyat, men. Bagaimana dengan iblis? Kasihan deh lo. Gimana lah kita? Dahsyat, men. Yo, iya. Iblis. Kasihan tuh lo. Supaya kita mulai ibadah kita ya. Si Ronald.
Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai sayang yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku. Ada indah bagi Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai sayang yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurna
Kepada siapa lagi ku mengadu? Hanya padamu, Yesus. Ku datang sekarang kepadamu, Yesus. Ku bawa beban hidupku yang berat. Kepada siapa lagi ku mengadu? Hanya padamu, Yesus. Puaskan dahaga jiwaku, Tuhan. Kenyangkan lapar di dalam hatiku. Bimbinglah aku di lembah yang gelap. Hanya padamu jiwaku sentosa. Puaskan dahaga jiwaku, Tuhan. Kenyangkan lapar di dalam hatiku. Kehadiran-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau memandang Engkau Tuhan dalam kemuliaan. Rasakan Tuhan Engkau hadir Tuhan, mengurapi menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan saudara memandang. Wah, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat Tuhan, tinggal dekat-Mu tiap saat hidup. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku.
hati